Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan meneruskan materi lagi. Nah, ini materinya memang tidak terlalu berhubungan dengan apa namanya ya, sisi akademik, tapi ini adalah untuk memberi Anda pengalaman mengenai dunia kerja ya. Jadi materinya kali ini adalah mengenai job interview. Tentu saja job interview yang dimaksud di sini adalah job interview yang nanti akan menggunakan bahasa Inggris di dalamnya ya. Seperti yang kita tahu, ini backgroundnya saja bahwa sekarang pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan itu beberapa ada yang menggunakan, ada yang mensyaratkan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris di situ. Nah, salah satunya adalah nanti juga termasuk yaitu surat lamarannya dalam bahasa Inggris, ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian biasanya juga interviewnya kadang dalam bahasa Inggris. Ya, walaupun tidak semua pekerjaan seperti itu, tapi ada beberapa pekerjaan yang ya memang menggunakan bahasa Inggris dalam interviewnya ya. Nah, saya merasa bahwa hal ini perlu disampaikan supaya nanti Anda jika suatu saat menghadapi situasi yang seperti itu, Anda sudah pernah punya bekal. Ya, bagaimanapun juga eh, mempunyai bekal untuk entah nanti mau dipakai atau enggak itu lebih berguna daripada ketika Anda menghadapi situasi seperti itu tanpa persiapan. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda punya bekal, Anda akan merasa lebih apa ya namanya, percaya diri dan dalam melamar pekerjaannya. Jadi lebih luas gitu loh maksud saya tuh. Berani melamar di mana-mana tanpa terbatasi. Bukan orang yang ketika lihat lowongan dalam bahasa Inggris kemudian, nggak jadi dah saya takut nggak pede. Nah, bukan orang yang seperti itu. Ya, jadi lebih luas dalam hal mengaplikasikan surat lamaran, nanti mengirimkan melamar ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada lamarannya dalam bahasa Inggris contoh seperti itu tuh ya, itu nanti pasti ya biasanya itu juga diimbangi dengan salary yang lebih besar, gajinya lebih biasanya begitu ya. Jadi supaya Anda tidak terkungkung atau terbatas dengan opsi-opsi yang ada. Nah, itu background dari pemilihan materi materi job interview ini. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi nanti kita akan mulai dari satu persatu slide-nya ya. Di sini nanti ada 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang biasanya ditanyakan dalam interview. Ini sebenarnya juga apa namanya? Dalam bahasa Indonesia juga ditanyakan ya beberapa ya. Cuma cuma ini adalah dalam bahasa Inggris. Oke. Oke, pertanyaan pertama ya yaitu biasanya adalah tell me about yourself. Nah, tell me about yourself ini adalah Anda harus menjelaskan mengenai diri Anda. Anda kalau masih ingat tentang self introduction ya hampir mirip seperti itu ya. Yang disampaikan biasanya name, kemudian ada address, kemudian ada last education background ya. Kalau itu tiga hal pokok misalnya Anda sampaikan. Nah, kalau misalnya Anda punya unique points, ya silahkan. Misal secara singkat ya, contoh ya. My name is Budi Andrianto, misal. I was graduated from S1 degree of economics faculty in Unmer Madiun. Itu contoh ya. I live in mana gitu misalnya Ngawi. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau punya unique point baik berupa mungkin experience ataupun apa ya mungkin lebih seperti soft skill bisa disebutkan, contoh misalnya I am a creative person, contoh ini, atau mungkin I have many years experience in apa marketing misal, contoh seperti itu. Nah, itu adalah ketika Anda ditanya mengenai tell me about yourself gitu ya. Jadi Anda jawab dengan basic data data diri ya, name, address, kemudian ada last education background, ini tentu saja penting, kemudian ada unique point jika Anda punya ya. Apakah itu seperti soft skill, kreatif lah, mungkin diligent lah, dan seterusnya, atau mungkin experience yang Anda mungkin punya ya. Nilai itu bisa menjadi nilai tambah untuk Anda ya.
Kemudian pertanyaan kedua adalah what is your greatest strength? Nah, ini kalau kita terjemahkan adalah kelebihan yang paling utama dari Anda itu apa? Nah, ini the best way to respond is to describe the skills and experience that directly correlate with the job you are applying for. Jadi greatest strength-nya itu Anda harus sesuaikan dengan jenis pekerjaannya yang Anda lamar. Ya, describe-nya berupa skill ataupun experience. Kalau tadi Anda menjelaskan experience singkat yang di tell me about yourself tadi, kalau Anda yang mau jelaskan experience ya, kalau yang soft skill ya mungkin belum menyebutkan. Nah, di sini Anda elaborasikan lebih rinci. Ini mengenai skill maupun experience-nya itu apa saja yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ambil contoh Anda melamar seorang accountant gitu ya. Nah, di situ Anda ya harus menyebutkan misal experience pernah kerja di bidang accounting di perusahaan mana selama berapa lama, misal kalau itu experience, atau mungkin dan juga skill, misalnya Anda punya sertifikat tertentu dalam hal yang mendukung skill itu, atau mungkin soft skill yang lain, misalnya soft skill itu yang bersifat apa ya namanya ya, sifat kita gitu loh, misalnya adalah diligent, teliti, rajin, pantang menyerah, misalnya seperti itu ya. Jadi skill yang berupa soft skill ataupun yang berupa kemampuan ya, tanda kutip hard skill, yaitu berupa ada apa istilahnya itu, ada sertifikatnya ya. Nah, ini juga kemudian mengasosiasikan bahwa Anda harus memilih sebuah jenis pekerjaan itu yang Anda pas di situ. Ya, ini saran yang sangat penting sekali. Ya. Jadi pekerjaan yang Anda pilih itu haruslah pekerjaan yang pas menurut Anda, karena Anda pas dalam artian Anda punya skill di situ, punya passion di situ, punya pengalaman di situ ya. Kalau tanpa tiga hal itu ya susah, karena Anda tidak akan berbeda dengan hal yang lain. Anda tidak punya pengalaman, Anda nggak punya passion, Anda nggak punya skill yang bisa mengangkat diri Anda untuk pekerjaan jenis itu ya. Jadi contoh misal Anda ngelamar seorang accountant tadi ya, tapi pengalamannya adalah di bidang, contoh ya, di bidang latihan futsal misalnya. Anda adalah best athlete selama 1 tahun penuh untuk futsal, ya itu nggak nyambung. Ini contoh ya, harusnya Anda ngelamar dengan konfigurasi seperti itu ke arah yang mungkin ada hubungannya sama futsal. Contoh ini ya. Nah, ini juga menegaskan kalau Anda sudah punya satu jenis pekerjaan yang ingin Anda lamar nanti, silahkan cari skill-skill pendukung ataupun experience yang mendukung Anda untuk bidang itu. Ya. Jadi misal pernah magangnya, nanti ketika Anda magang sesuaikan dengan pekerjaan yang ingin Anda lamar, jadi supaya nanti bisa diinkludkan sebagai sebuah experience ya. Atau mungkin skill, Anda membutuhkan apa, sertifikat Excel misal, cari sekarang daripada nanti dadak baru nyari skill tambahan, yaitu waktunya nanti keburu-buru. Lebih baik bersiap-siap sekarang. Jadi saya menginginkan pekerjaan ini, skill apa saja yang bisa mendukungnya, experience apa saja yang mungkin bisa mendukungnya, silahkan dicari mumpung masih ada waktu ya. Ini namanya merencanakan masa depan tuh ya, kira-kira hampir seperti ini ya. Itu ya, jadi sebaiknya memang direncanakan ya, saya tuh mau kemana, pengen pekerjaan apa, skill apa yang mendukung ke situ gitu ya. Jangan gampang-gampang sudahlah saya nggak mau, malas mikir dan seterusnya ya, jangan ya, diusahakan dulu dengan hal seperti ini. Kalau misal Anda pun toh seorang pengusaha, misal ingin menjadi entrepreneur dan tidak mau ngelamar misal, Anda juga harus bersiap-siap, karena tidak mungkin bisnis itu dibangun kemudian langsung sukses. Itu ya bisa, tapi jarang, semua itu ada prosesnya ya. Saya rasa mungkin beberapa yang sudah menjalankan bisnis paham lah dengan hal seperti ini ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah what is your greatest weakness? Nah, ini kebalikannya. Greatest weakness itu adalah kelemahan ya. When you are asked for that, what your greatest weakness, is there are several different ways you can answer, including mention skill that aren't critical for the job,
or skill that you have improved on. Jadi ketika Anda ditanya kelemahan Anda adalah pertama, Anda menyebutkan skill yang tidak terlalu berhubungan dengan pekerjaan itu, lemah di skill yang tidak terlalu berhubungan dengan pekerjaan itu, atau skill yang mungkin berhubungan tapi Anda sudah dalam rangka usaha untuk mengimprove ya. Misal Anda nanti adalah seorang public relation, kemudian Anda mengatakan, what is your greatest weakness? I don't really master the English well. Misal ya, saya tidak terlalu menguasai bahasa Inggris. Tapi harus Anda sebutkan, but I misalnya already took classes for English at least for 6 months now. Contoh. Jadi saya itu sudah sedang mengikuti kelas bahasa Inggris selama 6 bulan sekarang ini, 6 bulan terakhir ini. Ya, lemah, tapi saya sudah improve. Ya, kita asumsikan bahwa skill bahasa asing ini adalah penting untuk public relation. Ini contoh ya. Jadi itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Jangan menyebutkan hal yang sudah memang dibutuhkan di pekerjaan itu skillnya, kemudian tanpa usaha untuk memperbaiki. Ya sudah, saya memang adanya begini. Ya jangan gitu ya. Nanti itu akan melemahkan posisi Anda ketika melamar sebuah pekerjaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah how do you handle stress and pressure? Ini pertanyaan mengenai bagaimana cara Anda itu mengatasi stres dan tekanan. Ini bukan stres karena permasalahan pribadi loh ya. Misal nggak punya uang, atau mungkin masalah percintaan, bukan seperti itu. Stres dan pressure yang ditimbulkan karena pekerjaan. Namanya pekerjaan tuh pasti ada stresnya, kemudian ada tekanannya. Ya, karena pekerjaan itu dituntut waktu biasanya, dibatasi. Jadi ini harus selesai dalam 1 hari, ini harus selesai dalam berapa jam, ini harus selesai dalam berapa waktu. Gitu tuh ada, nggak mungkin loss, gitu. Nggak mungkin ada. Ya, makanya juga ini memenuhi tugas itu adalah salah satu cara untuk berlatih menyelesaikan sebuah tugas dalam waktu tertentu. Nanti Anda juga ketika kerja pasti begini. Ya, ada batasan-batasan waktu yang ditetapkan. Bedanya kalau di pekerjaan lebih strict, lebih rigid, lebih kaku lagi. Kalau nggak selesai dimarahin Anda pasti. Ini tolong kerjakan ini, misalnya bosnya mengatakan begitu. Saya kasih waktu nanti ya jam 10 serahkan ke saya ya. Kalau jam 10 Anda nanti nggak berhasil menyelesaikan, dimarahin sama bosnya. Ya, kalau di kuliah begini ya enggak mungkin. Kalau saya pribadi nggak mungkin saya tuh akan memarahi Anda karena nggak. Ini bagaimana tugasnya kok telat misal. Mungkin enggak. Atau ini bagaimana kalau nggak mengumpulkan, mungkin enggak. Cuma hanya berpengaruh di nilai saja. Saya tidak akan marahin. Ya. Tapi ya di pekerjaan Anda dimarahin nanti. Plus ya mungkin ada yang memberatkan Anda, mungkin posisinya nggak naik jabatan misal, atau mungkin Anda akan dinilai kinerjanya buruk dan seterusnya. Itu merugikan. Ya. Jadi berlatih disiplin dalam hal menyelesaikan tugas dan pekerjaan itu penting. Ya. Jangan mengatakan kemudian nanti saya nggak jadi pegawai Pak pengusaha, mah tambah parah ya. Pengusaha itu harus benar-benar disiplin menyelesaikan target juga. Ya, Anda kan berhadapan dengan banyak pesaing. Ya, Anda nyantai-nyantai nggak mungkin, usahanya cepat maju. Ya, nah dalam hal ini ada 2 cara ya untuk saya kembali lagi ke topik. Ada 2 cara, yaitu mengatakan bahwa first you adapt well with stress, or second you can manage stress well. Nah, adapt well with stress. Adapt well itu adalah untuk orang-orang yang memang menyukai tantangan seperti itu. Contoh ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ya. Saya itu kalau justru diberi target itu justru membuat saya bersemangat dan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya. Ini contoh ya. Itu kalau Anda adalah tipe-tipe orang yang adapt well. Ya, dalam bahasa Inggris misalnya mengatakan I actually work better under pressure. Yeah, and I found that I enjoy working in challenging environment. Gitu. Jadi kalau saya itu ada target tadi itu membuat saya malah tambah semangat. Kalau nggak ada target itu malah saya tuh kayak loyo. Contoh dalam bahasa Indonesia itu adalah kalau Anda tipe orang yang adapt well.
Nah, kalau Anda itu tipe orang yang kedua, sebenarnya nggak adapt, maka ada yang kedua adalah tadi itu ya, yaitu manage. Nah, memanage itu adalah jawaban-jawaban yang kemudian Anda akan mengatakan, oh kalau saya dalam ritme kerja yang tinggi, pekerjaannya banyak, supaya saya nggak stres tuh biasanya saya ngopi dulu, misal, atau saya melakukan olahraga ringan dulu di tempat, ya, misalnya apa ya, squat jam, atau mungkin hanya sekedar pernapasan saja. Saya mengaplikasikan teknik pernapasan ringan untuk memanage stres ketika di pekerjaan kalau pas memang pekerjaannya lagi banyak. Atau mungkin saya biasanya minum teh dulu. Nah, seperti itu. Tapi jangan mengatakan, saya nanti kalau manage itu caranya adalah cuti seminggu kemudian liburan kembali. Jangan begitu ya. Ini maksudnya adalah stres yang cope with the work schedule. Jadi Anda harus dituntut menyelesaikan itu dengan mengeliminasi stres. Itu caranya bagaimana? Bukan dengan lari dari kenyataan ya. Ya. Nah, ini yang dimaksud dulu di situ. Nah, Anda itu tipe yang mana? Silahkan dicermati sendiri. Apakah Anda ini adapt ketika dikasih tantangan, contoh ini, kemudian Anda merasa tertantang, atau yang kedua, Anda itu adalah seorang yang memanage stres. Misalnya dengan mendengarkan musik ketika jenuh dan seterusnya, atau hal-hal seperti yang lain. Seperti itu ya. Oke, silahkan dicermati sendiri mengenai diri Anda masing-masing. Ya, yang penting Anda nggak bohong aja. Sebenarnya Anda adalah tipe orang yang misalnya manage mengatakan adapt. Nanti kalau dalam wawancara kemudian dicatat begitu, ya itu ke belakangnya kalau ketahuan bohong nanti nggak enak, dimarahin juga nanti sama HRD-nya ya. Oke. Describe a difficult work situation or a project and how you overcame it. Ini deskripsikan pekerjaan, situasi pekerjaan yang sulit yang pernah Anda hadapi ataupun project yang dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Nah, ini kalau mungkin Anda yang belum bekerja, lah saya kan belum bekerja Pak, jadi nggak perlu menjawab ini. Sebenarnya ada, yaitu bukan work situation tapi project. Anda kan sebagai contoh mahasiswa nih ya, sudah pernah menghadapi tugas yang sulit. Misalnya tugas apa yang sulit ya saya nggak tahu. Menurut orang masing-masing beda, tapi saya ambil contoh saja ketika ada tugas kelompok mengenai membuat makalah contoh. Sulit Pak, mana temanya itu saya kurang paham. Terus ya kemudian juga saya harus bekerja kelompok itu ya, ibaratnya orang tuh kan membagi tugas ya supaya semuanya bekerja rata dan seterusnya, itu bekerja sama dengan orang tuh ya tidak segampang itu ya. Saya merasa mungkin ya ini contoh ya, kemudian saya merasa bahwa saya nggak terlalu cocok sama si teman saya kelompok ini dan seterusnya. Ini contoh-contoh adalah situasi project kalau Anda belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja ya malah gampang ya. Bagaimana situasi pekerjaan yang sulit itu berbeda-beda range dari pekerjaannya. Nah, kemudian ini saya bacakan dulu. The logic behind these types of question is that how you behave in the past is a predictor of what you will do in the future. Jadi memprediksi bagaimana dulu Anda menghadapi situasi sulit itu nanti kemungkinan akan Anda pakai juga untuk situasi yang sulit di masa depan gitu loh. Jadi pemberi kerjanya itu ingin tahu kalau Anda situasi sulit itu Anda bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, kemudian ini cara jawabnya, di sini ada panduannya juga. Give concrete examples of difficult situation that actually happen at the work. Then discuss what you did to solve the problem. Keep your answer positive and be specific. Itemize what you did and how you did it. Jadi give concrete example. Kasih concrete example itu adalah yang nyata. Yang konkret itu yang jelas. That actually happen, yang nyata juga, supaya Anda nggak ngarang-ngarang. Ini kalau Anda ngarang-ngarang nanti bingung, ditanya pasti bohong. Ya, kalau ada istilah satu kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan yang lain, itu benar. Kalau sekali Anda berbohong nanti ke belakangnya untuk menjawab pertanyaan misalnya HRD, Anda akan berbohong lagi dan itu nanti lama-lama ketahuan karena tambah sulit bohong itu. Nggak segampang itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah discuss what you did to solve the problem. Jadi
bukan discuss itu berdiskusikan bagaimana ya seharusnya, bukan begitu, tapi menjelaskan ya dalam step yang jadi kesulitannya misalnya ya masalahnya apa? Oh, pekerjaan saya yang paling sulit itu misal adalah saya pernah diberi tugas dalam pekerjaannya untuk sesuatu yang saya baru pahami dan kemudian langsung pekerjaannya saya diberi banyak. Bagaimana cara menghadapinya? Nah, kemudian Anda jelaskan step-stepnya. Pertama, saya bertanya kepada orang yang mungkin sudah berpengalaman di situ sebelumnya. Kemudian saya meminta bimbingan kepada atasan juga. Kemudian saya berusaha segera menyelesaikan tugas itu satu persatu secara secepat mungkin. Kemudian segera melapor ke atasan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu. Jangan bikin-bikin apa namanya istilahnya orang itu bikin-bikin masalah yang sebenarnya nggak ada ya, yang realistis saja dan yang nyata saja ya, supaya itu memudahkan Anda nanti ini kalau ada pertanyaan seperti itu. Dan pertanyaan keenam adalah why are you leaving or have left your job? Nah, ini bagi mereka yang sudah pernah resign kemudian lamar di tempat kerja yang lain ya. Kenapa sih Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang lama? Nah, ini satu-satunya panduan adalah jangan pernah, don't ever bad mouthing your previous workplace or boss. Jangan pernah menjelek-jelekan tempat kerja yang Anda dulu kerja di situ walaupun memang jelek. Ya, ini bukan tempat curhat ya. Hati-hati kalau Anda menjelek-jelekan, oh itu karena bos saya itu galak, saya dikasih tugas yang tidak manusiawi dan seterusnya, atau mungkin bayarannya ya Allah kecil sekali. Nah, kalau seperti itu ya orang yang akan mempekerjakan Anda menjadi takut. Loh, jangan-jangan nanti ketika ketika si ini mau ketika ini mau kerja di tempat saya kemudian dia nggak sesuai, kemudian dia resign, nanti saya akan dirasani juga seperti tempat kerjanya yang lalu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka apapun yang terjadi adalah ya jangan pernah menjelek-jelekan tempat kerja Anda yang dulu. Jawab saja dengan sesuai dengan ya bukan bohong tetapi yang realistis. Contoh ya, misal poin-poinnya. Saya terkena restrukturisasi, maksudnya ketika ada perampingan pegawai saya kena salah satunya di situ, nggak apa-apa. Atau mungkin saya pindah kota karena ada apa namanya circumstances, family circumstances misalnya, ada kepentingan keluarga di situ. Kemudian hal yang lain adalah saya ingin mencari tantangan yang lebih di pekerjaan saya. Itu nggak apa-apa kalau dalam tanda kutip tertentu ya. Tapi kalau dalam situasi tertentu kalau Anda ucapkan juga salah ini di Indonesia ya. Kalau di luar negeri nggak masalah jawaban seperti ini ya. Di Indonesia tuh nggak masalah juga kalau Anda di Jakarta. Jadi di Jakarta itu yang saya dengar, kalau Anda kerja di sebuah posisi tertentu, kemudian setelah itu Anda berhasil memenuhi kontrak, taruhlah kontraknya 2 tahun gitu ya, posisinya adalah seorang accountant. Kemudian Anda resign dari situ, kemudian nyari pekerjaan lain di tempat lain, posisinya biasanya naik, bukan accounting lagi. Saya nggak tahu naiknya apa, mungkin senior accounting, mungkin ya. Biasa seperti itu. Jadi kalau di Jakarta itu, di perusahaan-perusahaan itu sering disebutkan bahwa cara untuk naik jabatan tentu adalah ya menunggu, sabar bekerja di tempat itu kemudian nunggu, atau resign dari tempat itu kemudian ngelamar di tempat lain, otomatis tawaran jabatannya lebih tinggi. Nah, dalam hal ini Anda bisa mengatakan saya mencari tantangan yang mungkin lebih dalam pekerjaan saya. Nggak apa-apa kalau dalam situasi seperti ini. Tapi juga jangan ucapkan hal-hal sensitif ini kepada ya, tempat kerja yang mungkin ritmenya tidak seperti itu ya, ingat ya seperti itu ya. Tapi memang nyata memang. Jadi dalam orang-orang yang kerja di perusahaan itu sering, saya mau resign karena saya mau pengen ngelamar yang jabatannya lebih tinggi, gitu tuh sering dapat. Jangan Anda bayangkan ya, misalnya Anda sudah 5 tahun pengalaman jadi accountant kemudian ngelamar di tempat baru balik lagi posisinya seperti awal, enggak. Dihargai, skill sama experience Anda itu dihargai. Anda akan dikasih jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu sering. Jadi orang tuh kenapa sih pindah-pindah? Misalnya Anda sering dengar di Jakarta, nyari posisi yang lebih tinggi setelah punya pengalaman kerja. Ya, tapi dengan catatan Anda berhasil memenuhi kontrak di situ. Jangan putus kontrak nanti jelek, negatif. Oh, ini berarti orangnya nggak konsisten gitu. Ya, nih jawaban-jawaban yang seperti itu nggak masalah.
ya. Kemudian misal ketika Anda orang yang sudah dulu kerja paruh waktu, mungkin terus kemudian setelah Anda lulus kemudian nyari pekerjaan yang lebih lebih sesuai dengan ijazah Anda, itu nggak masalah, ya. Misal contoh dalam bahasa Inggris, I recently received my degree. Saya tuh baru saja menerima ijazah nih maksudnya. And I want to utilize my educational background in my next position. Dan saya ingin menggunakan ijazah itu lebih optimal lagi untuk pekerjaan yang saya akan lamar ini. Jadi mencari posisi yang lebih sesuai dengan ijazah, nggak masalah ya. Dalam tanda kutip iklim tertentu tadi ya. Misal Anda seorang yang pernah bekerja di sebuah rumah makan ketika dulu kuliah nyambi. Kemudian setelah Anda lulus Anda ngelamar di manajer misal contoh atau marketing. Lu kenapa dulu resign? Nah, begitu jawabannya ya. Kira-kira. Oke. Oke, kemudian selanjutnya adalah why do you want this job? Kenapa sih Anda menginginkan pekerjaan ini? Nah, ini juga kadang sering ditanya ya. Ini state logically and clearly why you want this job or position. Nah, jangan kemudian misalnya begini, kenapa sih Anda pengen pekerjaan ini? Oh, gajinya besar Pak kayaknya Pak. Nah, ya walaupun itu benar, bukan itu alasannya. Uang itu akan selalu menjadi alasan yang paling jelek. Uang itu akan menjadi alasan yang jelek. Ya, apa yang lebih bagus? Ya, biasanya orang akan misalnya mengatakan passion. Uang itu akan mendatangi orang-orang yang memang bekerja dengan sungguh-sungguh di situ. Nah, itu juga akan teraplikasikan dalam pertanyaan ini. Kalau Anda mengatakan, karena gajinya besar, karena ya saya itu ingin dikenal sebagai ini kayak itu posisinya mentereng, bukan itu ya. Tapi adalah mengenai ya contoh passion tadi. Kemudian atau karena saya itu menyukai jenis pekerjaan ini. Kenapa? Karena saya adalah punya skill, punya passion di situ. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Saya ingin bekerja di perusahaan ini dan jenis pekerjaan ini saya cocok karena perusahaan ini saya rasa ritme kerjanya reputasi dari luar bagus. Misalnya. Kemudian saya jenis pekerjaan juga cocok, saya punya pengalaman di situ, ijazah saya sesuai, skill saya begini dan seterusnya ya. Jangan menyebutkan motif-motif pribadi yang aneh-aneh ya. Kenapa pengen jadi kerja di Trans TV? Bisa supaya bisa masuk TV. Ya, misal contoh, jangan seperti itu ya. Contoh doang loh ini ya, tapi ada pertanyaan yang selanjutnya adalah why should we hire you? Kenapa sih kami ini harus memilih Anda dari yang lain ini dalam terjemahan bebas ya. The best way to respond is to give concrete example of why your skill and accomplishment make you the best candidate for the job. Ya Anda harus menjelaskan sisi positif Anda. Kenapa sih Anda itu layak dipilih? Yuk karena saya sudah punya pengalaman, dengan menyebutkan pengalaman, dengan menyebutkan skill. Ya skill tadi itu ya, skill hard skill punya misalnya ini saya punya sertifikat ini, saya punya sertifikat penghitungan pajak, saya punya sertifikat misalnya contoh ya. Kalau Anda dalam hal accounting ya. Saya bisa karena saya adalah seorang misalnya ya berpengalaman dalam accounting sudah lama, kemudian saya punya skill-skill yang mendukung seperti pajak, skill office contoh. Kemudian ijazah saya juga sesuai, saya juga menyukai pekerjaan ini gitu ya. Kenapa sih saya harus memilih Anda? Nah, misalnya, karena saya adalah temannya Pak ini ya, jangan begitu. Karena saya punya saudara di sini, karena pimpinannya adalah bapak saya. Kecuali itu yang terakhir ya pasti masuk ya, nggak ditanya. Ya, ya dalam hal ini adalah menyebutkan hal-hal yang logis dan positif ya. Adalah what are your goal for the future? Apa sih goal Anda di masa depan? Nah, ini pertanyaan seperti ini untuk mengetahui ini orang ini gampang lari dari pekerjaan apa enggak? Ibaratnya orang gitu ya.
Atau orang yang cuma suka loncat-loncat tok, dalam artian sebelum kontrak habis sudah loncat lagi, seperti itu apa enggak? Jadi profesional atau enggak? Nah, maka adalah don't discuss your goal that are not relevant and could not sorry and could knock you out of the contention for the job. Jangan sebutkan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Goal yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Misal ya, oh saya ingin menaikkan haji orang tua saya. Apa sih goal Anda ke depan? Membeli mobil dan punya rumah yang bagus, kan? Menjadi terkenal di kampung saya, ya. Misalnya, saya ingin 5 tahun ke depan tuh rumah saya sudah bertingkat 2. Jangan sebutkan hal-hal yang seperti itu, ya. Sebutkan hal-hal yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya, ya apa sih goal Anda untuk ke depan, ya? Meningkatkan skill saya, kemudian berkarir di situ, mencapai posisi yang mungkin lebih dan seterusnya, ya. Kemudian jangan lupa menyebutkan bahwa juga ikut membangun atau berkontribusi terhadap tempat kerja yang Anda pilih, ya. Bagaimanapun juga itu penting. Jadi mengembangkan diri Anda plus juga berkontribusi dalam tempat kerja yang Anda pilih, itu intinya. Mengembangkan diri ini adalah ada hubungannya dengan pekerjaan, ya. Misal mengembangkan diri skill, berupa skill atau experience yang ada hubungannya dengan pekerjaan itu, plus juga mungkin ya saya pribadi misalnya mengembangkan karir. Ini secara halus Anda bisa mengatakan seperti itu. Nah, kalau intinya ya saya tuh pengen naik jabatan dan seterusnya, ya begitu cara menyampaikannya. Jadi mengembangkan diri dan juga berkontribusi terhadap tempat kerja yang Anda lamar. Itu poinnya. Goalnya seperti itu ke depan. Jangan menyebutkan sekali lagi target-target pribadi di luar pekerjaan. Boleh punya target seperti itu, tapi jangan disampaikan di depan HRD. Karena mereka itu bukan teman Anda, ya. Gak usah curhat di situ. Nah, ini pertanyaan terakhir ini mungkin menarik ya. What are your salary requirement? Berapa sih Anda minta gaji? Contohnya terjemahan bebasnya begitu. Nah, berapa? Ada yang mengatakan minta gaji itu sebanyak-banyaknya. Ya sebenarnya itu juga kurang tepat ya. Jadi berapa sih gaji yang Anda inginkan? Ya tergantung. Nah ini tergantung dengan titik-titik dulu. Karena kalau di sini adalah ada 3 hal. Pertama, Anda itu says that they are open based upon the position and overall compensation package. Apa maksudnya? Bahwa gaji itu pastilah berbanding lurus dengan posisi dan gaji. Jadi gaji itu sudah pasti berbanding lurus dengan posisi dan gaji yang ditawarkan. Itu berarti Anda mengatakan Anda manut dengan sistem dari tempat yang Anda lamar. Tapi bukan dari manut itu terserah Pak, saya sudahlah kalau menurut saya gaji itu nggak penting Pak, nggak apa-apa, yang penting saya kerja. Bukan seperti itu. Manutnya adalah Anda itu manut karena tempat itu sudah punya sistem. Jadi saya yakin Anda itu pastilah tempat ini sudah punya sistem di mana gaji itu sudah pasti berbanding lurus dengan jabatan atau posisi yang ditawarkan. Saya percaya seperti itu. Bukan terus kemudian manut pasrah, sudahlah Pak, saya terserah Bapak, saya itu kemari itu nyari pahala Pak. Lah kalau gitu nanti Anda nggak digaji, ya. Jadi saya gaji 250.000 ya, nyari pahala doang kan, contoh ya. Jangan mengatakan hal yang aneh-aneh begitu. Kemudian yang kedua adalah or tell the employer that you would like to know more about the responsibilities and the challenges of the job prior to discussing the salary. Nah, kalau yang kedua ini Anda mendiskusikan dengan guideline bahwa responsibilities and challenges. Jadi Anda itu nanya dulu responsibility-nya, job desk-nya apa kira-kira nanti, kemudian tantangannya bagaimana. Kemudian setelah itu Anda diskusikan. Nah, diskusi ini adalah begini rasionalnya. Semakin berat responsibilities and challenge, Anda minta gaji juga semakin tinggi. Semakin ringan responsibilities and challenges, Anda minta gaji juga semakin
rendah. Ya, semakin berat gajinya dalam artian tinggi, semakin ringan gajinya dalam artian ya rendah atau sedikit. Jangan nanti kasir berapa minta gajinya? Ya 8 juta Pak. Ya, bukan begitu. Ya, disesuaikan. Jadi Anda tidak merugikan perusahaan atau tempat kerja yang Anda lamar atau institusi yang Anda lamar, tetapi Anda juga tidak dirugikan. Ini kalau Anda mau memilih cara nomor 2 yaitu diskusi. Ya. Nah, yang ketiga ini yang mungkin paling saya sarankan karena ya diskusi itu kan membutuhkan Pak. Apa ya istilahnya orang tuh keberanian setengah semi gitu loh Pak. Saya tuh orangnya pemalu. Nah, kalau yang daripada nanti saya ndredeg misalnya, pilih yang ini. Another option is to give the employer a salary range based upon the salary research you have done upfront. Jadi Anda kasih range gaji berdasarkan posisi yang sama di tempat yang berbeda di tempat kerja berbeda di kota yang sama. Taruh Anda itu adalah contoh melamar menjadi teller di sebuah bank di kota Surabaya. Kemudian ditanya minta gaji berapa? Nah itu Anda sebelumnya sudah research kalau gaji bank, teller bank itu di Surabaya berapa saja ya. Anda cari tahu kalau di bank BCA begini, di bank BNI begini, di bank Permata begini, di bank yang lain begini, kemudian Anda bikin range. Oh ternyata gajinya itu adalah range-nya dari contoh ini 4 juta sampai 5 juta. Nanti ketika ditanya Anda tinggal sebutkan minta gaji berapa? Ya antara 4 juta sampai 5 juta. Ya. Tapi ingat hati-hati di tempat yang sama tapi tempat kerjanya beda. Jangan kemudian membandingkan antara gaji teller di Madiun dengan di Jakarta. Kemungkinan beda. Ya karena kotanya nggak sama. Teller di Ponorogo dengan di Surabaya, ya mungkin nggak sama. Nah itu maksud saya ya. Ya, jadi Anda research dulu, cari tahu dulu. Kira-kira berapa? Jadi nggak ngawur. Berapa mintanya? Ya 15 juta lah cukup. Teller 15 juta, ini aneh misal. Ya. Jadi seperti itu nih kalau Anda memang sudah dalam posisi yang, saya ya agak takut Pak misalnya, ya nggak apa-apa begitu. Ya, saya rasa ini yang bisa ini yang bisa saya sampaikan mengenai interview ini. Mungkin dalam bahasa Indonesia juga sering ditanyakan begini ya. Contohnya teman saya itu dulu pernah ngelamar jadi dosen di sebuah universitas swasta. Itu ditanya gajinya minta berapa. Dia langsung jawab tanpa research dulu, tanpa lihat ini langsung misalnya mengatakan berapa? Ya 5 juta minimal. Nah, dijawab langsung, maaf untuk segitu kami belum sanggup. Nah ini rasanya kita ini nyesel banget kayak salah ngomong gitu. Coba aja tadi itu nggak begitu. Nah ya pengetahuan ini berguna ketika Anda nanti menghadapi situasi yang mungkin akan terjadi mirip atau mungkin sama dengan yang disebutkan tadi. Ya, ingat ini untuk Anda, pengetahuan ini untuk Anda karena Anda sendiri nanti akan mengaplikasikannya. Anda kan butuh kerja. Ya. Oke. Nanti tugasnya sebelum saya akhiri before I ended our meeting in online nanti akan ada tugas, there will be a assignment to make to answer the questions. Ya. Jadi Anda kemungkinan ada tugas yang kira-kira adalah Anda membayangkan sedang diinterview kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban Anda tentu saja yang akan dihubungkan dengan sebuah pekerjaan tertentu. Jadi Anda sambil menjawab pertanyaan ini Anda membayangkan satu buah pekerjaan. Ya karena jawabannya bisa berbeda, bisa sama. Contoh di skill yang nomor 2 tadi, strength antara kelebihan yang Anda punya tadi, what is your greatest strength tadi, jawabannya ketika Anda ngelamar jadi pelatih sepak bola tidak sama dengan ketika Anda ngelamar jadi seorang manajer. Juga tidak sama dengan ketika Anda ngelamar jadi lawyer, contoh ya. Nah ini loh, makanya perlu satu
satu jenis pekerjaan supaya kita bisa simpulkan bagaimana jawabannya ini baik atau buruk ya. Oke, untuk tugasnya nanti saya akan perinci lagi di bentuk tulis, bentuk tugas khusus ya. Ini hanya gambaran ringan bahwa bahwa tugasnya adalah menjawab ini job interview ini dengan acuan sebuah pekerjaan spesifik. Nah, oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ya ini juga dalam rangka mempersiapkan masa depan. Anda mulai dari sekarang mungkin memikirkan pengen berkarir di apa, ya. Kemudian segera mencari keahlian-keahlian atau pengalaman yang mendukung. Kalau toh Anda menjadi entrepreneur, ya, juga Anda harus mulai dari membangun experience di entrepreneur tersebut. Karena ya tidak mungkin Anda orang itu langsung membangun bisnis setengah tahun sugih gitu ya. Enggak, ada proses. Ya, yang prosesnya itu bisa lama atau bisa cepat, wallahu alam saya nggak tahu ya. Itu tergantung rezeki masing-masing. Tapi tetap ada proses, nggak mungkin instan. Sesuatu yang dibangun instan biasanya juga akan kolaps secara instan. Bukan kolaps itu kolaborasi ya. Kolaps itu maksudnya adalah jatuh. Ya, oke. I will end our meeting today. Thanks for your attention. Untuk final testnya nanti adalah insyaallah ini juga soalnya ya. Mungkin sudah dekat kita, insyaallah juga di bulan Januari awal mungkin atau di agak pertengahan gitu akan ada UAS ya. Oke, good luck with your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.